terkasih, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, sebuah program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam program ini, kita bersama-sama akan mempersiapkan pelayanan kita yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas firman Tuhan dan juga menemukan ide-ide penyampaian cerita di tiap kelas. Kali ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, belajar dari orang buta yang disembuhkan. Tuhan adalah penyembuh. Dari Yohanes pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 41. Mengawali acara kita, mari kita bersama berdoa. Kami berterima kasih karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami kembali mempersiapkan pelayanan kami. Kami siap ya Tuhan, tuntunlah kami ya Roh Kudus, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membahas firman Tuhan. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita untuk menggali firman Tuhan dan menemukan pesan di dalamnya. Silakan Kak Pendeta Santi. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak, saya mengajak kita membuka Alkitab dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 25. Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 25. Saya akan baca untuk kita semua. Diberi judul Orang yang Buta Sejak Lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat orang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, 'Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu.' Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat." Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ya mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, "Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu?" Jawabnya, "Ia adalah seorang nabi." Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, "Inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu, bagaimanakah ia sekarang dapat melihat?" Jawab orang tua itu, "Yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri." Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang Yahudi, sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, "Ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri." Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, "Katakanlah kebenaran di hadapan Allah. Kami tahu bahwa orang itu orang berdosa."
Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, masih di sekitar kota Yerusalem, mereka bertemu dengan seorang buta. Orang itu telah buta sejak lahirnya. Demikian yang dituliskan dalam Alkitab. Kebutaan orang itu kemudian memunculkan pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan para murid kepada Yesus. Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Ayat 2. Mengapa pertanyaan itu diajukan oleh para murid kepada Yesus? Sebab orang Yahudi percaya pada kala itu bahwa setiap penyakit adalah akibat dosa seseorang. Pada umumnya berdasarkan kepercayaan mereka itu, kalau seorang terlahir entah itu buta atau pada kekurangan-kekurangan yang lainnya yang dianggap kekurangan maka ada dosa yang diperbuat oleh orang tuanya. Seorang yang terlahir buta bukan hanya dipandang mengalami penderitaan atau keterbatasan secara fisik, tapi juga mengakibatkan keterbatasan secara rohani dan sosial. Karena kebutaannya itu, ia tidak diperbolehkan masuk ke dalam pelataran bait Allah. Penderitaan yang bukan saja secara fisik, tapi juga implikasinya penderitaan secara rohani dan sosial. Karena kebutaannya itu pula, ia memiliki keterbatasan dalam bergaul. Tadi karena dianggap apa yang dialaminya itu akibat dosa. Yesus kemudian menjawab kebutaan itu bukanlah akibat dari dosa orang itu dan juga bukan akibat dari dosa orang tuanya. Yesus secara tegas mengatakan bahwa kebutaan itu terjadi karena ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan di dalam dia. Ayat 3, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Perhatian Yesus tidak terpusat pada perkara apa yang menyebabkan kebutaan, melainkan apa yang justru akan dialami oleh orang buta itu. Orang buta itu justru akan menjadi alat Allah untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaannya. Kini Yesus mengajak para murid untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Yesus tidak mengatakan aku harus mengerjakan, tetapi kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Dengan demikian, Yesus justru melibatkan murid-murid di dalam pekerjaannya. Lalu, bagaimana langkah-langkah Yesus menyembuhkan si buta itu? Langkah-langkah penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus dimulai dengan meludah ke tanah, mengaduk ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu. Kemudian Yesus meminta orang itu untuk membasuh dirinya di kolam Siloam. Dan orang itu pun menuruti Yesus. Kesediaan orang buta itu membasuh dirinya di kolam Siloam adalah lambang ketaatan si buta terhadap si orang buta itu terhadap Yesus. Yang membasuh dirinya di kolam Siloam lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Kolam Siloam adalah kolam tempat orang mengambil air yang diperlukan untuk upacara yang berkenaan dengan Hari Raya Pondok Daun. Kolam ini terletak di sebelah dalam tembok kota Yerusalem. Dalam bahasa Ibrani kolam ini disebut Shiloah, yang berarti mengutus. Kakak-kakak, ada yang menarik. Ternyata apa yang dilakukan Yesus pada orang buta ini menimbulkan semacam protes dari kalangan orang-orang Farisi. Bagaimana matanya menjadi melek? Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku dan sekarang aku dapat melihat. Itu
jawaban dari si orang buta. Pertanyaan si orang-orang Farisi berkaitan dengan hal itu lebih dari soal bertanya tentang bagaimana cara. Namun orang Farisi menilai bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus merupakan pelanggaran atas Sabat. Orang-orang Yahudi punya aturan yang ketat tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Ada 39 pekerjaan yang menurut tradisi tidak boleh dikerjakan, antara lain mengaduk adonan dan menyembuhkan orang. Dilarang menyembuhkan orang pada hari Sabat kecuali nyawa itu dalam bahaya. Juga dilarang untuk mengaduk tepung untuk bahan membuat roti atau tanah liat pada hari Sabat. Dan Yesus mereka lihat telah melanggar aturan tersebut ketika ia mengaduk sedikit tanah dengan ludahnya lalu dioles ke mata orang buta itu. Sesungguhnya apa yang menjadi sebab ataupun akar orang Farisi protes bahkan cenderung begitu mencurigai atau bahkan mungkin membenci Tuhan Yesus. Lebih pada ada rasa cemburu, ada rasa iri terhadap apa yang Tuhan Yesus lakukan, bisa menyembuhkan orang itu. Dan hal itu dapat membuat orang-orang mengikut Yesus dan kemudian menyukainya. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, Tuhan selalu punya rencana yang indah di balik setiap persoalan-persoalan hidup kita. Dan kita diajak untuk bercermin dalam kehidupan yang diceritakan, yang dituliskan dalam kitab Injil Yohanes 9 ayat 1 sampai 25 tentang orang buta sejak lahirnya. Dari sini kakak-kakak kita menuju tujuan pada setiap kelas. Batita balita anak tahu cerita tentang orang buta disembuhkan dan anak percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan sakitnya. Di kelas kecil anak tahu cerita tentang orang yang buta disembuhkan dan menjadi percaya. Dan di kelas besar, anak dapat menjelaskan bagaimana orang buta itu menjadi sembuh dan menjadi percaya. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi sudah menolong kita menangkap pesan firman Tuhan, dan saatnya kita akan menggali ide-ide yang bisa kita gunakan di tiap kelas. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Kita sedang membahas kisah tentang orang buta yang disembuhkan. Tuhan adalah penyembuh. Itu yang akan kita sampaikan kepada adik-adik. Berpaut pada Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 41. Kita sudah membahas firman Tuhan dan menemukan pesannya, dan kita akan membahas saat ini
ide yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kisah ini kepada adik-adik di kelas Batita Balita. Ada Kak Medi. Kak Medi akan berbagi banyak hal nih yang menarik. Silakan Kak Medi. Shalom kakak kembali di persiapan guru sekolah minggu. Dan kali ini saya, Kak Meidi atau Meidi Harimisa, akan berbagi sebuah tema Tuhan adalah, ya ini dia, Tuhan adalah penyembuh. Dan khusus kali ini kita akan mengajar kakak-kakak di kelas Batita dan Balita gitu ya, bayi 3 tahun dan bayi 5 tahun. Kelas kecil pastinya, dan hari ini saya akan berbagi mengambil dari Suluh Anak, bahan pendukung pelayanan kebaktian anak dari Januari sampai Juni, kakak edisi Januari sampai Juni. Dan kali ini kita temanya adalah tentang Tuhan adalah penyembuh gitu ya. Tuhan adalah penyembuh di halaman 125 dari Suluh Anak ini, dan teks yang diambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 25 ya. Tuhan adalah penyembuh, dan tema atau aplikasi kakak ya, aplikasi kepada adik-adik kita yang Batita Balita adalah supaya mereka tahu, anak-anak adik-adik tahu tentang kisah orang buta yang disembuhkan dan menjadi percaya. Kita berharap ini menjadi knowledge adik-adik, pengetahuan mereka, dan juga ada iman di situ, karena tema yang kedua supaya adik-adik percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan sakitnya ya, sakit dari anak-anak ini, dan juga pastinya dari teks yang kita mau bahas. Kakak-kakak, saya akan berbagi metodenya sekarang berupa tips ya, metode tips bagaimana supaya kita bisa menyajikan ini kepada anak-anak Batita dan Balita. Kakak-kakak, saya mengambil dasar dari aktivitas Suluh Anak Bina Warga GKI yang tadi. Jadi saya hanya menambahkan beberapa, tapi apa yang saya bagikan sebagian besar diambil dari Suluh Anak ini. Sisanya saya akan tambahkan beberapa metode-metode yang membantu kakak-kakak dalam mengajar kelas Batita dan Balita. Yang pertama kakak-kakak yaitu aktivitas panca indera. Menarik sekali pintu masuknya yang sudah disiapkan dari Suluh Anak ini, yaitu bagaimana kita waktu mengajar adik-adik kita bisa bermain peran secara khusus di bagian panca indera ini gitu ya. Kita bisa tebak-tebakan di situ, misalnya oke adik-adik, kalau kita cium wangi ini nih, kira-kira wangi apa ya. Kakak-kakak bisa bawa sebuah makanan, misalnya roti panggang atau roti bakar, atau sesuatu yang anak-anak bisa mencium itu bau apa, ikan goreng mungkin ya, atau ubi goreng, anak-anak menebak itu baunya apa. Wah, kita bisa mencium dari hidung ya adik-adik ya. Lalu dari hidung kakak-kakak mulai masuk ke misalnya oke, sekarang roti bakarnya ini adik-adik melihat pakai apa? Pakai mata. Wah, semua pada menjawab. Oke, touch your eyes, sentuh matanya, sentuh hidungnya. Ini adalah panca indera, alat-alat yang Tuhan ciptakan untuk melihat, mencium, mendengar gitu ya, kalau pakai telinga juga. Lalu kakak bisa, poin utamanya adalah di bagaimana melihat. Wah adik-adik, kalau nggak bisa melihat apa yang terjadi? Gelap. Lalu kakak bisa menyajikan atau menyambungkan dengan kisah dari orang buta itu. Wah, kalau nggak bisa lihat, gelap, kasihan ya. Adik-adik, kakak jadi teringat nih, ada di Alkitab yang dia juga nggak bisa lihat. Namanya buta ya, sakit buta, orang buta. Lalu kakak bisa masuk ke cerita Alkitabnya, bisa bermain peran di situ, di mana kakak salah satu guru sekolah minggu bisa menjadi orang butanya, lalu guru sekolah minggu yang kedua bisa menjadi naratornya, bisa berganti peran di situ. Di sebuah tempat ada seorang yang buta tidak bisa melihat, masuk GSM yang pertama. Wah, sambil matanya nggak bisa lihat begitu ya kakak-kakak. Dan saya bayangkan suasananya jadi sangat hidup karena ada dua peran di situ, dan pastinya kakak dengan sangat hati-hati, dengan sangat ekspresi, dengan sangat maksimal menggunakan metode-metode ini, maka akan jadi sangat menarik buat anak-anak. Kakak bisa menambahkan di dalam aktivitas setelah firman Tuhan, kakak bisa ayat hafalan kakak. Ini penting sekali untuk anak mengingat kembali materi yang dipelajari. Terambil dari Lukas 5 ayat 17b, ayat hafalannya adalah kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ini jadi ayat hafalan, dan saya usul kakak bisa menambahkan gerakan ya. Kuasa Tuhan menyertai dia
sehingga dia dapat menyembuhkan yang sakit. Ya, kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan yang sakit. Tambahkan gerakan kakak-kakak. Atau karena ini kelas kecil, kakak bisa sederhanakan ayat hafalannya. Kuasa Tuhan menyembuhkan. Kuasa Tuhan menyembuhkan. Ini terus diulang-ulang, maka adik-adik kita yang kelas kecil akan mudah untuk mengingatnya kakak-kakak. Lalu next kakak-kakak, akan ada aktivitas. Kakak tambahkan aktivitas art and craft di situ. Ini usulan dari Suluh Anak, menempel gambar mata yang sehat pada gambar orang yang buta. Jadi gambarnya sudah disiapin, lalu anak-anak tinggal menempel di mata yang sakit itu, lalu ditempel dalam potongan kertas, jadi bisa melihat. Juga yang kedua adalah bisa dengan aktivitas ini kakak ya, menghias penutup matanya. Jadi kakak membuat penutup mata, lalu anak-anak bisa mewarnai penutup matanya untuk dimainkan di pembukaan selama kakak bercerita. Ini menarik sekali kakak-kakak. Nah, itu tadi usulan aktivitas dari Suluh Anak edisi Januari sampai Juni, dan saya akan tambahkan dengan permainan-permainan kakak-kakak. Jadi anak-anak nih ya, ditutup matanya, disiapkan kain sejumlah anak-anak. Lalu kalau adik-adik ini mereka siap gitu ya kakak-kakak ya, kakak-kakak tutup matanya, terus dalam beberapa detik buka adik-adik. Gimana rasanya? Wah, gelap Kak Medi, gelap Kak Hendra. Bawa suasana ketika anak-anak merasakan bagaimana jadi orang yang tidak bisa melihat. Kakak-kakak, buat adik-adik yang kelas kecil penting sekali untuk memancing motorik mereka. Mereka tidak banyak pengalaman, tidak banyak mereka tahu benda-benda, pengalaman apa yang dirasakan. Di sini serunya waktu kita ngajar Batita Balita, kita membawa mereka mengalami ke dalam cerita itu. Lewat permainan ini bisa membawa suasana, dan kakak-kakak bisa menambahkan alat bantu berupa kain penutup mata kakak-kakak ya. Ini menolong untuk dalam permainan tersebut. Atau kakak juga bener-bener nih ya kakak-kakaknya siapin tanah dan air kak. Siapin tanah, jadi waktu kakak proses bercerita, kakak taruh tanah di mata kakak nih ya selama proses bercerita itu. Lalu ambil air dan dibersihkan ya kakak. Itu akan menolong. Contoh, anggap saja ini tanah ya. Waktu kakak kasih tanah gitu, wah ini jadi berwarna nih mata kakak ya. Wah, anggap ini warna tanah kak ya. Ini saya cuma contohin aja biar nambah suasana. Lalu kemudian jadi penuh tanah nih kan mata kakak. Wah, lalu tinggal ambil air dan dibersihkan. Wah, kakak kucuk. Lalu, wah, bersih dari yang buta jadi sembuh. Kakak bisa gunakan tanah. Beneran kak ya, biar becek matanya tapi jadi lucu dan menarik waktu ngajar onsite, apalagi baru ambil air dan bersihkan. Tadi saya cuman pakai spidol, lalu saya bersihkannya, saya dibantu sama tisu basah juga, tangan saya basah jadi cepat bersih gitu ya kak. Maksimal kakak, dan saya hanya menambahkan dari materi yang Suluh Anak ini kakak ini sangat komplit, sangat kreatif dan sangat bagus. So kakak bisa minta materinya, ini maksud saya ya, maksimalkan baca dan tinggal explore. Saya hanya menambahkan di bagian closing nih kakak, di bagian terakhir dari metode yang saya bagikan di persiapan guru sekolah minggu kali ini adalah waktu kakak mengajar Batita dan Balita, make sure kakak ekspresif. Ya, lihat mata anak-anak, ada kontak mata di situ. Adik-adik sedih sekali, dia nggak bisa melihat. Waktu ekspresi sedih, waktu happy, akhirnya matanya bisa melihat. Maksimal kak, jangan kaku, jangan datar, jangan monoton, ekspresif. Maksimalkan dari hati, ada emosi di situ. Maka pesan yang kakak sampaikan akan nyampe ke adik-adik kita. Pakai kata-kata yang sederhana ya, bukan yang sederhana bukan gitu ya kak ya. Tapi kata-kata yang jangan ribet dan jangan rumit, apalagi kelas kecil. Adik-adik proses ketidakmelihatan alat panca indera mata atau eyes yang dalam syaraf orang, aduh terlalu dewasa banget ya kakak ya. Tapi gunakan yang sederhana. Matanya nggak bisa melihat, matanya nggak bisa lihat apa-apa, buta, blind in English. Sesederhana itu kakak, maka anak akan mengerti. Lalu di bagian yang ketiga, ini teknik-teknik public speaking. Libatkan anak, ajak anak.
Ya, coba adik-adik, coba pegang mata Kak Meidi. Kasih mereka pegang mata kita masing-masing. Libatkan anak, ajak ke depan, ajak bergerak. Libatkan, masukkan mereka ke dalam cerita yang kakak-kakak mau bagikan. Maka kelas kakak akan jadi sangat hidup, akan jadi sangat hidup. Oke, lalu yang keempat, semangat waktu mengajar kakak. Ya, hari ini kita mau belajar tentang orang buta yang disembuhkan. Nggak begitu ya kak, tapi ada semangat. Yuk adik-adik pinter. Kita mau lihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tidak bisa melihat atau buta. Ada semangat di situ. Oke kakak, saya berharap metode-metode ini membantu dalam proses kakak mengajar tentang Tuhan adalah penyembuh. Oke kakak, maksimalkan tips ini. Dan saya akan ulang lagi teknik-teknik public speakingnya. Kakak maksimalkan ekspresi, gunakan kata-kata sederhana, libatkan anak, ada semangat di situ. Dan terakhir, terima kasih banyak. Selamat mengajar. Tuhan Yesus memberkati. Saya Meidi undur diri di metode persiapan guru sekolah minggu. Semangat kakak. Kak Meidi, terima kasih sekali untuk menolong kita menemukan ide yang bisa kita gunakan untuk kelas Batita Balita. Kita akan lanjut ke kelas lainnya, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 41, kisah tentang orang buta yang disembuhkan. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan yang adalah penyembuh. Kita akan menggali ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil, kelas 1 sampai dengan 3 SD. Ada Kak David. Kak David akan berbagi untuk kelas kecil. Silakan Kak David. Terima kasih buat Kak Santi dan Kak Indra. Salam jumpa kembali kakak-kakak sekalian. Nah, hari ini saya mau mencoba berbagi ya berkaitan dengan tema Tuhan adalah penyembuh ya, yang bercerita tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahir. Nah, saya share screen dulu ya kakak-kakak. Tadi juga sudah dijelasin dari Bu Santi maupun juga Pak Hendra ya. Saya akan berbagi dengan tujuan yang sudah ditetapkan dalam suluh anak, yaitu anak tahu kisah tentang orang buta yang disembuhkan dan menjadi percaya. Terus yang kedua, anak dapat menjelaskan bagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta dan menjadi percaya juga ya. Seperti itu. Nah, usulan untuk alur kelas tengah adalah demikian, kakak-kakak. Yang pertama tujuannya anak dapat menjelaskan bagaimana si buta disembuhkan dan menjadi percaya ya. Nih, pertama kita menjelaskan tentang perjumpaan Yesus dengan orang buta
yang kemudian memancing murid-muridnya bertanya siapa yang berdosa gitu ya, apakah orang tuanya atau dirinya gitu kan ya, karena pada saat itu ada anggapan bahwa kalau sakit ataupun mengalami musibah itu karena mereka ada dosa gitu ya. Nah, terus kemudian Tuhan Yesus memberitahukan kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tuhan mengoleskan adonan tanah liat ke mata si buta dan diminta untuk mencuci ke kolam Siloam sebagai tanda percaya dan ketaatan si orang buta itu, begitu ya. Si buta yang taat dan membasuh wajahnya menjadi sembuh, dia dapat melihat kembali. Meskipun orang banyak dan orang-orang Farisi banyak yang tidak percaya ataupun mempertanyakannya gitu kan, sampai akhirnya orang tuanya juga dipanggil begitu kan. Tapi orang buta itu percaya bahwa dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus dan dia mempercayai Yesus ya sebagai juru selamat gitu kan. Itu alurnya gitu ya, sampai di situ sederhana ya, bahwa anak-anak dapat menjelaskan bahwa si buta itu disembuhkan sama Tuhan dan dia percaya gitu kan ya kepada Yesus pada akhirnya. Nah, kreasi penyampaiannya saya mencoba berbagi dengan kakak-kakak pertama tentunya dengan gambar ya, itu yang paling gampang dengan gambar. Terus saya juga berbagi aktivitas ya. Yang pertama aktivitasnya nanti Miss menuntun orang buta di kolam Siloam. Terus ada juga buat kartu cepat sembuh gitu ya. Atau kalau ada yang sakit temennya mereka bisa kirim kartu itu begitu. Nah, kita akan masuk yang dengan gambar dulu kreasi penyampaiannya ya. Nah, ini saya sudah sertakan juga nanti di folder yang bisa di-download oleh kakak-kakak. Saya sudah downloadin dari Free Bible Image begitu ya. Yang kira-kira bisa dipakai begitu ya untuk anak-anak atau adik-adik kelas tengah, kelas 1 2 3 gitu ya. Nah, ini ya. Cerita sampai itu orang tuanya dipanggil terus diusir, tapi si buta itu tetap percaya kepada Tuhan gitu ya, bahwa dialah anak Allah yang diutus itu gitu ya untuk menyelamatkan setiap manusia gitu. Terus yang aktivitas Miss menuntut orang buta di kolam Siloam saya juga sudah sertakan juga kakak-kakak di dalam folder itu gitu kan ya, nanti kakak-kakak tinggal di Google Drive-nya ya gitu ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ini bisa di print gitu kan ya, di print berwarna ataupun print hitam putih juga bisa gitu kan. Terus nanti anak-anak dibagi gitu kan. Find the safest ya way for the blind man to get to Siloam Pool. Jadi nanti ini orangnya harus ke ini Siloam Pool ini. Nah, gimana? Hati-hati jangan sampai ketabrak batu gitu kan ya, atau ini kecemplung di ini lobang-lobang, ini ada lobang-lobang begitu ya, seperti itu, atau terantuk ini batu-batu juga ada gitu. Jadi mereka harus cari jalannya seperti itu ya. Ini untuk aktivitasnya ya seperti itu. Nah, yang berikutnya aktivitasnya adalah membuat kartu cepat sembuh gitu kan ya. Ini ya, ini kartu Get Well Soon gitu ya. Our love pray be with you, see you soon in our Sunday school gitu ya. Love siapa gitu kan. Get Well Soon. Nah, anak-anak dibagi kartu cepat sembuh yang sudah ada tulisannya dan ada bidang yang dikosongin untuk mereka bisa gambar sesuatu gitu kan ya. Sehingga membuat kartunya menjadi sangat pribadi jika ada gambarnya gitu ya. Kalau kita sudah cetakin gitu kan, oh ini dari kakaknya gitu ya, nggak ada bagian saya. Tapi kalau kita menyediakan tempat mereka untuk menggambar atau menuliskan sesuatu, itu menjadi pribadi akhirnya gitu ya, untuk diberikan kepada temannya yang sakit gitu ya, atau lagi bergumul atau lagi sedih gitu ya. Bentuk kartunya postcard aja, nggak usah yang bolak-balik gitu ya, hemat gitu kan. Nah, saya juga sertakan juga ini seperti ini ya, template-nya kakak-kakak. Jadi yang buletan putih ini nanti anak-anak bisa digambar sesuatu gitu kan di situ. Ini juga kartu template-nya sudah saya iniin. Jadi kakak-kakak tinggal cetak gitu ya. Cetak di print gitu ya, print art karton gitu kan, atau apa yang kartonnya agak tebel gitu supaya kalau dikirim gitu kan ya, ataupun diberikan gitu kan, bisa aja dikumpulin terus nanti kakak guru sekolah minggunya akan mengirimkan ke
teman yang sakit itu, begitu kan, seperti itu. Ini saya kasih dua, yang satunya malam gitu ya. Ini akan selalu mendoakanmu siang dan malam. Love, siapa nama anaknya itu? Atau ini the rain will soon be over. Be strong and don't give up. Our love and pray be with you, begitu. Terus ini anaknya suruh gambar sesuatu atau tulis lagi sesuatu, bisa diwarnai juga, bisa dikasih stiker seperti itu. Jadi benar-benar dia akan menjadi personal gitu ya kartunya untuk diberikan secara personal juga kepada temannya itu gitu seperti itu. Itu kakak-kakak sekalian ya. Sedikit share ide gitu ya buat aktivitas maupun juga runtutan alur cerita gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Hendra ataupun Kak Santi. Terima kasih Kak David sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan ini. Kita akan lanjut lagi dengan Kak David di kelas besar. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan 41, kisah tentang orang buta yang disembuhkan. Kita mau memperkenalkan adik-adik dengan Tuhan. Tuhan adalah penyembuh. Kita mau membahas ide yang bisa kita gunakan di kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Kembali bersama dengan Kak David. Silakan Kak David. Nah, kita kembali lagi kakak-kakak. Sekarang untuk kelas besar gitu kan ya, yang agak lebih dalam kita gali nanti begitu ya. Saya izin share ini screen dulu. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi. Nah, tetap dengan tujuan orang buta kisah tahu kisah tentang orang buta yang disembuhkan dan menjadi percaya, anak dapat menjelaskan bagaimana Tuhan menyembuhkan orang buta dan menjadi percaya juga. Nah, kalau ini usulan alur cerita dari kelas besar gitu ya, lebih dirinci gitu kan ya. Sebenarnya sama gitu ya, awalnya sama tapi nanti di akhirnya juga bisa kita perdalam gitu ya, seperti itu. Ya, perjumpaan dengan orang buta yang memancing murid bertanya siapa gitu, bertanya siapakah yang berdosa gitu ya, sama Tuhan Yesus memberitahukan kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, dan ini akan menjadi titik pendalamannya gitu ya. Selain mereka tahu bahwa Allah adalah penyembuh atau Tuhan Yesus sang penyembuh gitu kan ya, tapi juga bahwa setiap kejadian ataupun hal yang mungkin sakit ataupun ada kesulitan gitu ya, mungkin Tuhan mau membentuk kita, mungkin ada satu rencana Tuhan atau ada satu hal yang Tuhan mau pakai
untuk kemuliaannya Dia gitu ya, untuk membentuk kita, untuk membuat kita makin dewasa gitu ya. Nantinya kita bisa lakukan ataupun juga perdalam dalam aktivitas gitu ya. Nah, ini Tuhan memuaskan adonan tanah liat ke mata si buta, diminta mencuci di kolam Siloam. Si buta yang taat dan membasuh wajahnya menjadi sembuh, dia dapat melihat kembali. Terus orang membawa kepada Farisi dan menimbulkan perdebatan karena Yesus menyembuhkan orang orang buta ya, bukan buat ya itu ya, orang buta di hari Sabat. Terus orang tua si buta dipanggil menjadi untuk memberi kesaksian tentang anaknya. Orang buta diusir setelah berdebat dengan orang Farisi karena dia tetap melihat bahwa ya apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan ini kok gitu kan, seperti itu. Dan Tuhan menjumpai orang buta itu kembali dan orang buta itu percaya kepada Yesus begitu. Nah, kreasi penyampaiannya sama, yang pertama dengan gambar, tapi saya menambahkan kalau misalnya kakak-kakak mau memulainya bisa dengan kesaksian berkaitan dengan mungkin kakak-kakaknya punya peristiwa di masa lalu gitu kan ya, yang pada waktu itu kakak-kakak masih belum paham gitu ya, ada apa gitu ya, kenapa kok saya sampai diizinkan mengalami hal itu gitu kan. Nah, terus kemudian belakangan gitu ya tahu gitu ya kakak-kakak, oh nggak taunya ada rencana Tuhan yang begitu indah gitu ya, seperti itu. Nah, itu bisa menjadi satu apa ya, cerita di ilustrasi di awal gitu ya, kesaksian kakak gurunya gitu kan. Ya, dan kemudian kita baru masuk pada cerita si buta ini gitu kan ya, bahwa kadang-kadang ada hal yang Tuhan izinkan terjadi sama seperti si buta ini gitu kan ya, yang sejak lahir gitu kan, bukan karena dia berdosa ataupun orang tuanya berdosa, enggak gitu ya, tapi Tuhan izinkan itu terjadi karena ada satu hal yang mau dinyatakan oleh Yesus gitu ya, melalui orang yang buta itu gitu. Nah, terus kemudian ya itu ada grafik hidup bermain menuntun orang buta ke kolam Siloam, terus crossword gitu ya. Nah, ini kita yang dengan gambar, saya pilih yang video gitu kan ya. Ya, lebih lengkap begitu. Lebih lengkap seperti itu, atau mau diputerin videonya, ini ada ini di YouTube begitu kan. Seperti itu. Nah, ada filmnya begitu kan. Nah, itu ya. Terus yang berikutnya adalah aktivitas grafik hidup ini. Ini yang tadi saya bilang bahwa kita bisa mendalami lebih lagi berkaitan dengan bahwa kadang Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi gitu ya, karena ada hal yang Tuhan mau sampaikan atau Tuhan mau bentuk ataupun ada rencana Tuhan bagi pernyataan kemuliaan Tuhan ya dalam hidup kita ataupun juga hidup orang-orang yang eh, apa di sekeliling kita seperti itu gitu. Nah, caranya gimana? Nanti anak-anak diminta menuliskan 5 kejadian yang paling menyenangkan terlebih dahulu gitu ya. Jadi suruh mikir-mikir apa ya yang menyenangkan gitu ya. Nggak usah ditulis panjang lebar tapi kata kuncinya aja yang penting mereka tahu gitu kan. Dan berupa gambar juga boleh. Misalnya agak susah berupa gambar juga boleh. Gambar kunci gitu ya. Misalnya saya ini senang pada waktu itu sudah bisa naik sepeda sendiri gitu ya, tanpa roda pendamping gitu kan. Nah, gambar sepeda itu juga boleh. Kemudian setelah mereka menggambarkan menuliskan 5 kejadian itu atau menggambarkan 5 kejadian itu, kemudian beserta ini ya kakak-kakaknya, kira-kira kapan itu? Misalnya, oh aku waktu itu TK, waktu itu SD, atau waktu itu umur 4 tahun atau umur 7 tahun seperti itu. Nah, setelah itu anak-anak diminta menuliskan juga 5 kejadian yang paling menyedihkan atau tidak nyaman bagi dirinya gitu ya. Dan juga menuliskan hanya kata kuncinya atau gambar saja seperti itu. Setelah itu mereka dapat memberi skor gitu kan ya. Kira-kira dari 5 itu gitu kan ya. 1 sampai 5 gitu ya. Yang pertama itu kira-kira berapa gitu ya. Wah, ini berkesan banget gitu ya. Waktu itu naik sepeda pertama kali gitu kan. Oh, kasih 5 gitu ya. Terus kemudian waktu itu dapat hadiah ya berkesan tapi nggak terlalu ya 2 atau 3 begitu seperti itu. Nah, kemudian mereka akan melihat dari urutan waktu kejadian digabung ya, menyenangkan dan menyedihkan. Nah, kira-kira seperti ini kakak-kakak ya formatnya. Nih, nah seperti ini. Ya, jadi nanti kakak-kakak bisa juga buatin tabelnya begitu ya, anak-anak tinggal isi gitu ya di sini.
Jadi kejadian peristiwa mau gambar ataupun mau tulisan seperti ini, ulang tahun gitu ya. Ini ulang tahun umur 4 tahun misalnya, ini 4 tahun di sini. Skornya 2 ya. Itu ini tapi kebayangnya nggak banyak gitu kan ya. Cuma ada kesan bahagia di situ gitu. Jadi tulis ulang tahun umur 4 tahun. Terus ada waktu pertama kali masuk SD umur 6 tahun gitu ya. Skornya 4 karena seneng banget ya ngelihat sekolah yang baru gitu, seperti itu. Terus naik sepeda waktu itu saya sudah bisa gitu ya, setelah berlatih terus menerus adiknya bisa gitu kan ya. Nah, skornya 3 gitu, seperti itu. Dan seterusnya ya kakak-kakak sampai 5. Terus yang peristiwa menyedihkan juga sama gitu kan ya. Misalnya, wah pernah hilang di mall gitu kan ya. Ya itu saja hilang di mall gitu kan. Jadi kata kunci aja gitu ya. Nanti kalau misalnya sempat gitu ya bisa aja dibuat kelompok-kelompok gitu ya, berlima gitu kakak-kakak gitu ya, dengan ditemani kakaknya, dan kita bisa menggali lebih banyak juga dari anak-anaknya itu gitu kan ya. Oh kok bisa gitu kan, iya kak waktu itu saya nggak ngelihat, saya ngelihat-ngelihat yang lain, tiba-tiba mama papa sudah nggak ada gitu kan, oh saya nangis gitu, saya takut banget kak gitu kan, dan seterusnya begitu. Dan keterbukaan itu bisa dimulai dari kita juga membuat kak gitu kan ya. Dan kemudian kita juga bisa boleh men-sharingkan 1-2 peristiwa kita seperti itu, sehingga anak-anak juga terdorong, termotivasi untuk juga berbagi dengan kita gitu kan. Dan biasanya kalau mereka percaya kepada kita, maka makin dalam gitu kan ya, makin lebih original apa yang mereka sampaikan ataupun bagikan seperti itu. Tapi juga harus hati-hati gitu kan ya, tidak boleh teman-teman yang lain itu mengomentari ataupun malah mengejek, menjadikan bahan apa candaan, enggak bisa begitu gitu kan ya. Hati-hati terhadap hal itu kakak-kakak sekalian. Kalau memang kakak-kakak merasa tidak bisa apa namanya atau anak-anaknya gitu kan ya nggak bisa terkendali gitu ya, sebaiknya secara general ya gitu ya. Tapi kalau enggak, ini akan baik gitu juga ya bagi mereka untuk berlatih, apalagi kelas 5 dan 6 gitu kan ya, mulai dilatih gitu ya untuk sharing gitu. Kalau kelas 4 mungkin general aja begitu. Misalnya dibully teman gitu kan ya, gimana gitu ya, bisa diceritakan gitu. Misalnya, oh 4 sedih banget kak gitu, jatuh dari sepeda gitu, yang tadi ya kan akhirnya berhasil, tapi pas waktu jatuh-jatuh wah dia sedih sakit gitu kan, seperti itu. Nah itu juga bisa kita apa namanya kita gali juga gitu kan ya. Yang pertama waktu sakit itu kamu berhenti nggak? Oh, enggak, coba lagi, jatuh lagi gitu kan ya. Pada akhirnya gitu kan dia bisa, seneng nggak? Seneng banget gitu kan. Nah, kadang-kadang ada sesuatu hal yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita lebih berhati-hati, supaya kita lebih terlatih gitu kan. Seperti itu kakak-kakak sekalian. Nah, tapi satu hal yang penting dari semua nanti sharing-sharing ataupun juga list-list ini begitu kan, yang ini gitu ya. Setelah membuat semua itu, yang penting adalah menolong anak untuk menemukan di mana Allah saat itu, baik itu dalam peristiwa senang ataupun sedih gitu kan, sehingga mereka akan tahu bahwa hidup mereka itu tidak terlepas dari Allah ataupun jauh dari Allah, bahwa penyertaan Allah itu senantiasa hadir gitu ya, meskipun kita tidak menyadarinya, meskipun kadang-kadang kita nggak, masa sih kok ini nggak kelihatan gitu kan, seperti itu. Tapi anak-anak diajar untuk percaya gitu ya, bahwa Tuhan senantiasa menyertai bahkan di dalam hal-hal yang paling sedih gitu ya, yang dia merasa sendirian, dia merasa kenapa Tuhan izinkan terjadi, misalnya orang tuanya divorce gitu kan ya. Kenapa kok apa namanya, padahal aku masih SD kelas 6 gitu ya, kenapa harus menghadapi hal ini gitu kan. Nah, itu menjadi apa penting kalau kita menolong mereka memahami bahwa Allah tetap menyertai mereka. Bahwa Allah hadir dan menjaga mereka gitu. Nah, bantu dengan pertanyaan misalnya di mana Tuhan saat itu menurutmu gitu kan ya. Kita juga menolong untuk memperlihatkan gitu kan ya. Istilahnya kalau kita bisa lihat, oh, nah misalnya waktu jatuh-jatuh gitu ya, apakah Tuhan nggak suka sama kamu? Enggak gitu ya. Tuhan membiarkan itu supaya kau apa namanya bisa gitu kan ya. Tapi kan Tuhan akan terus menjagamu gitu kan, seperti itu. Terus apa yang kira-kira Tuhan mau kita belajar dari peristiwa itu gitu ya, berhati-hati atau lebih apa namanya selain lebih berhati-hati terus pantang menyerah misalnya begitu ya. Tidak perlu semua gitu ya, minimal menolong mereka belajar untuk menemukan setiap peristiwa hidup ada Tuhan bersama kita gitu ya. Misalnya dibully gitu kan ya, di mana gitu kan ya. Nah, kita bisa melihat bahwa
mungkin saat itu kamu nggak tahu kok nggak ada Tuhan gitu ya. Tapi coba ingat-ingat gitu ya. Adakah temanmu yang menemani kamu gitu ya setelah kamu mengalami hal itu gitu? Atau orang tuamu yang hadir, yang duduk bersama-sama dengan kamu gitu? Atau gurumu yang apa namanya mendengar dan kemudian menghibur kamu gitu? Orang-orang itulah yang menjadi bukti bahwa Tuhan itu tetap menjaga kamu, memelihara kamu gitu ya. Memberikan kamu keberanian untuk berdiri, untuk terus melangkah gitu. Itu ya kakak-kakak. Ya. Jadi kakak-kakak bisa apa ya istilahnya itu eh, menolong mereka gitu ya untuk melihat bahwa di setiap peristiwa bahkan yang menyenangkan pun ya kalau senang sih lebih mudah ya buat mereka gitu ya. Nah, itu Tuhan tetap menyertai gitu ya. Tuhan tetap hadir gitu ya. Makanya kita harusnya hidup kita tuh harusnya penuh dengan ucapan syukur. Sama seperti si orang buta ini yang sejak lahir gitu ya, nggak taunya terus kemudian bisa melihat, wah luapan syukurnya itu begitu luar biasa meskipun ditentang oleh banyak orang gitu ya, meragukan dan segala macam gitu ya. Tapi apa yang dirasa secara pribadi dengan pengalaman bersama perjumpaan dengan Tuhan itu yang membuat hatinya yang begitu bersukacita dan meluap-luap dalam ucapan syukur itu begitu. Nah, terus yang berikutnya kalau misalnya oh itu terlalu dalam terus apa namanya nanti kelamaan gitu ya boleh pakai aktivitas yang lain misalnya bermain menuntun orang buta ke kolam Siloam. Nah ini begini misalnya siapkan bangku mejanya di tengah-tengah diacak gitu kan. Nah, terus kemudian anak-anak suruh perpasangan ayo berdua-berdua gitu kan. Terus setiap anak akan bergantian menjadi si buta dan si penuntun gitu kan. Nah, tapi si penuntunnya nggak boleh menuntun dengan dipegangin, nggak, tapi dengan instruksi. Saya kanan, kanan, kiri, kiri, awas, awas, gitu kan ya. Berhenti, berhenti, seperti itu gitu ya. Tugasnya adalah menuntun si buta dengan instruksi untuk menuju ke posisi kolam Siloam gitu. Nanti kita buatin satu kayak tulisan gitu ya di ujung gitu ya. Kolam Siloam gitu kan seperti itu. Nah, langsung bermain. Kalau misalnya ruangannya besar bisa sampai 7 pasang atau kalau ruangannya lebih kecil ya mungkin 5 pasang dulu seperti itu. Jadi tergantung ruangan sekolah minggu kakak-kakak sekalian gitu ya. Nah, ini dilombakan gitu ya biar biar nggak malas-malasan ataupun pelan-pelan gitu ya enggak, tapi dilombakan supaya mereka benar-benar memacu diri tapi juga harus berhati-hati seperti itu. Ya, jadi yang tercepat itu yang akan menang seperti itu. Jika si Buddha menyentuh atau tertabrak kursi atau meja gitu kan ya, maka harus dibawa lagi balik ke garis start lagi dan mulai lagi seperti itu. Ya, ke awal lagi seperti itu. Itu. Terus jika pasangan pertama selesai, bergantian dengan pasangan berikutnya gitu ya. Misalnya ada 10 pasang gitu kan, 5 dulu karena tempatnya nggak cukup. Tapi kalau tempatnya luas gitu ya, udah semuanya aja langsung ya, sekaligus gitu ya, nggak apa-apa. Nah, cuma harus hati-hati, bisa jadi tabrakan gitu kan ya. Jangan sampai tabrakan seperti itu. Tidak boleh tertabrak satu dengan yang lain. Nah, terus di akhir kita akan tanya lebih nyaman mana saat menjadi si buta atau si penuntun atau pemberi instruksi gitu ya. Kenapa? Oh, si buta Kak susah ngelihatnya harus hati-hati kadang-kadang kecetok gitu kan ya, seperti itu. Kalau si penuntunnya tinggal ngomong aja gitu kan seperti itu. Nah, terus kemudian bayangkan jika seorang buta sejak lahir akhirnya dapat melihat betapa senang dan sukacitanya dia gitu ya. Tadi kan dia begitu nih, oh iya aduh susah banget gitu kan, terus kemudian dibuka gitu kan, aduh lega gitu kan rasanya gitu kan. Nah, itu kamu cuma berapa menit gitu ya, nggak sampai 5 menit mungkin ya gitu ya untuk menjadi buta dan kemudian berjalan. Apalagi si buta sejak lahir itu, kemudian dia bisa melihat, wah pasti ungkapan luapan syukurnya itu luar biasa gitu ya. Dan itulah yang harus kita juga teladani gitu ya, bagaimana kita terus mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu ada dan menyertai. Bahkan di saat-saat itu ya bahwa ada hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk sebuah kebaikan gitu kan, seperti itu. Dan untuk tentunya kalau Tuhan punya rencana gitu ya untuk kemuliaan nama Tuhan gitu. Itu. Terus yang terakhir crossword ya ini ya. Oh ini misalnya confess gitu ya. Nah, ini karena kelas besar jadi tulisannya kecil-kecil. Kalau besar-besar gitu ya. Kalau cuma sedikit ya gampang gitu ya. Ini karena untuk kelas besar jadi lebih kecil-kecil gitu ya, lebih banyak itunya. Atau yang ini gitu ya. Ini juga sudah saya sertakan juga di dalam
folder ataupun Google Drive-nya ya. Seperti itu ya kakak. Nah ini juga bisa di play online yang sebelah kanan ini ya. Ini ada tulisannya play this puzzle online. Nah ini bisa ke sini gitu ya. Jadi mainnya langsung online. Itu lebih enak juga seperti itu. Nah itu. Terus yang berikutnya kakak-kakak. Oh ya ini juga untuk yang kelas tengah ya kakak-kakak ya. Ayat hafalannya yang kelas tengah Mazmur 146 ayat 8. Ini saya mengacu pada buku Suluh Anak ya, gitu ya. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar gitu. Kalau kelas besar Yeremia 29 ayat 11 gitu ya. Rasanya ya mengacu juga ke Suluh Anak juga gitu ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan gitu ya. Sebenarnya ini pas juga untuk yang tadi itu ya, grafik itu ya, grafik. Terus kemudian kesaksian kakaknya dan kemudian kisahnya adalah kisah si buta ini, di mana Tuhan ingin menyatakan kuasanya gitu ya, menyatakan kemuliaannya melalui menyembuhkan si buta ini begitu. Pujiannya Allahku Maha Kuasa. Nah, nanti di situ ya di YouTube-nya tinggal diklik ya kakak-kakak ya. Daripada saya salah nada gitu kan ya. Nanti tinggal diklik ya. Itu. Terus jalan hidup tak selalu. Nah, itu kan ya. Nah, terus pelangi kasihnya. Pelangi kasih. Ya, itu juga saya sertakan di YouTube-nya ya kakak-kakak, silakan tinggal diklik aja gitu ya. Karena PowerPoint-nya ini juga akan ada di Google Drive-nya itu. Ya, itu aja kakak-kakak gitu ya. Semoga apa yang saya share boleh menginspirasi, boleh menolong kakak-kakak gitu ya, menemukan metode yang tepat gitu kan ya untuk mendelivery gitu ya, membawakan cerita ini gitu ya, kepada anak-anak gitu kan ya, ataupun supaya anak-anak memahami pesan yang ingin kita sampaikan gitu ya, melalui aktivitas, melalui cerita maupun juga melalui beberapa hal yang kami bagikan ini gitu ya. Terima kasih kakak-kakak, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Kak Hendra dan Kak Santi. Kak David, terima kasih sekali untuk menolong kita menemukan ide-ide di kelas besar. Semua kelas sudah kita bahas, pesan firman Tuhan juga sudah kita bahas. Selesai sudah episode kali ini. Kita tinggal mengolahnya untuk menyesuaikan dengan konteks kita masing-masing. Kita akan tutup episode kali ini dengan doa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan diri. Terima kasih untuk Kak Medi, Kak David, Pendeta Santi yang sudah menolong kami. Biarlah setiap ide yang kami dapatkan, kami kelola dengan baik, kami olah dan sesuaikan dengan konteks masing-masing. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan ini. Diberkatilah setiap kakak-kakak yang akan melayani. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus berkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.